Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang muatan PPKN. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan arti penting menolong. Kedua, siswa dapat memahami arti penting bergotong royong. Ketiga, siswa dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Hari ini kita akan pelajari ya yang satu persatu. Yang pertama, kita mau belajar tentang arti penting menolong. Sebelum mari kita simak bacaan berikut ini. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Bani menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Ya, kemarin anak-anak sudah mengerjakan tugas ini. Sekarang Pak Ahmad beri penjelasan mengapa kita perlu menolong orang lain. Yo, ada yang jawab kemarin apa anak-anak? Kenapa kita harus menolong orang lain? Ya, karena dengan menolong orang lain, kita sudah membantu meringankan orang-orang yang dimana sedang mengalami kesusahan. Selain itu, dengan tolong-menolong, selain itu, kita akan menciptakan kerukunan. Suasana akan terasa tentram dan damai, serta dapat memperkuat persaudaraan. Sikap saling membantu untuk meringankan beban penderitaan maupun kesulitan yang sedang dialami oleh orang lain itu disebut tolong-menolong. Tolong-menolong. Kenapa kita harus tolong-menolong? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang dimana tidak dapat hidup sendiri atau membutuhkan pertolongan orang lain. Jika kita memiliki sikap tolong-menolong, maka kita akan memiliki banyak teman. Ya, kita akan lanjutkan pelajaran berikut itu. Arti penting bergotong royong. Lihat gambar di sini, perhatikan gambar berikut ya. Itu adalah pekerjaan salah satu contoh bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Nah, bergotong royong itu banyak manfaatnya. Nah, diantaranya mempererat persaudaraan antar sesama. Terus pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan dan juga saling bisa membantu antar sesama. Itu adalah manfaat dari gotong royong. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum nanti ini kita lanjutkan. Coba anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang arti gotong royong kan? Nah, kali ini Pak Ahmad akan memberikan penjelasan tentang bergotong royong.
Mari kita simak bacaan berikut ini. Perhatikan ya, warga kampung tempat Sinti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, anak-anakku semuanya, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Ayo, ada yang tahu apa? Ayo, kita perhatikan nih ya. Yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai adalah ini gotong royong. Ya, gotong royong itu pekerjaan semakin cepat selesai daripada dikerjakan sendiri. Sekarang gotong royong berasal dari kata bahasa Jawa. Gotong yang berarti mengangkat dan royong berarti bersama. Jadi, gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Gotong royong sering juga disebut dengan kerja bakti. Prinsip dasar dari gotong royong adalah saling membantu atau tolong-menolong. Gotong royong. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hal ini sekaligus merupakan bukti bahwa kita adalah bangsa yang beradab. Kita adalah bangsa yang tidak tega melihat penderitaan orang lain, sehingga kita datang untuk membantu mereka dengan bergotong royong. Nih, contoh kegiatan gotong royong atau bekerja sama di rumah contohnya. Membersihkan rumah secara bersama-sama dengan keluarga, bekerja sama untuk membetulkan bagian rumah yang rusak, bercocok tanam bersama. Contoh gotong royong di sekolah, membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah, belajar kelompok, menaati semua peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Gotong royong di masyarakat, contohnya membersihkan lingkungan, pembersihan got dan sampah, membangun jalan dan masjid sebagai fasilitas umum. Berikutnya yaitu menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. Jadi anak-anak sudah paham ya, gotong royong itu bisa dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, anak-anak bisa memperhatikan contoh-contohnya apa saja. Itu sudah ada di bacaan tersebut. Ya, anak-anakku semuanya, kita akan melanjutkan apa sih manfaat gotong royong? Manfaat gotong royong, 1. Menumbuhkan pribadi saling tolong-menolong, sukarela, saling membantu, serta kekeluargaan. 2. Membina hubungan sosial dengan lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya. 3. Menciptakan rasa kebersamaan serta kasih sayang. 4. Mempererat tali persaudaraan antar sesama. 5. Meringankan pekerjaan serta mempercepat penyelesaian pekerjaan yang dilakukan. Terakhir, menciptakan rasa persatuan. Nah, itu tadi manfaat dari gotong royong. Kali ini kita akan belajar tentang arti penting hidup sederhana. Perhatikan ya anak-anakku semuanya, hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta.
Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Ayo. Nah, mengerjakan dan melatih seseorang untuk hidup disiplin dan cermat dalam menggunakan uang yang bukan berarti pelit atau penuh dengan perhitungan, tetapi menggunakan seperlunya saja tanpa menghamburkan atau terlalu menghemat pengeluaran. Manfaat bersikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. 1. Akan senantiasa bersyukur. 2. Memiliki toleransi dan suka berbagi. 3. Lebih mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan. 4. Hidup apa adanya. 5. Memiliki tabungan. 6. Menjadi tidak mudah berhutang. 7. Hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan. Contoh hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tidak berlebihan dalam makanan dan minuman. Tidak berlebihan dalam berpakaian. Menggunakan barang atau alat elektronik yang masih bisa digunakan. Tidak pamer dengan kendaraan kita miliki. Rajin menabung. Suka berbagi dengan orang lain. Tidak mementingkan keinginan melainkan mendahulukan kebutuhan. Belanja sesuai dengan kebutuhannya saja. Dan lain-lain. Itu adalah contoh kehidupan sederhana. Ya, anak-anakku semuanya, kita akan memberikan tugas anak-anak di rumah. Ya, tugasnya adalah, perhatikan ya. Nanti setelah tugas ada video buat anak-anak ya tentang hidup sederhana. Ya, tugasnya itu adalah mengerjakan buku paket halaman 99 dan 100. Itu sudah ya, mengerjakan buku paket halaman 99 dan 100. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Selalu rajin belajar, jaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker jika keluar. Oh iya, kita saksikan sebelum penutup, saksikan video berikut ini, hidup sederhana. Tak tahu kenapa, aku selalu bingung jika ingin jajan. Guruku selalu menasihatiku agar hemat dan tidak boros. Maka dari itu, aku mencoba melatih diri untuk hemat. Sebisa mungkin aku menghemat uang untuk jajan. Aku mencoba melatih diriku agar gemar menabung. Maka dari itu, aku punya 3 toples uang di lemariku. Yang satu untuk tabungan, satu lagi buat uang jajan harian, dan yang satu lagi buat infak
bagi mereka yang membutuhkannya. Aku juga punya prinsip, uang infak harus yang paling banyak aku sisihkan daripada uang tabungan dan uang jajan. Begitupun uang tabungan harus lebih banyak dari uang jajan. Dan yang terakhir, uang jajan itulah yang paling sedikit porsinya, biar aku bisa melatih diri untuk hemat. Nugrah, kenapa? Ruangannya hilang. Loh, kok bisa? Ceritanya tuh gini. Oh gitu ceritanya. Yang sabar ya. Ayo ke tanah yuk. Kadang aku tidak tega melihat temanku yang terkena musibah. Apalagi teman di pondok. Sudah seperti saudara sendiri. Nih, Ana ada uang buat kamu. Buat ganti uang kamu yang hilang tadi. Manfaatin ya. Udah, nggak usah. Beneran nih, Ana ikhlas. Benar, Anta ikhlas. Iya, beneran. Syukur, makasih ya. Ya. Uang infak yang aku tabungkan semuanya aku kumpulkan untuk orang lain. Karena di dalam harta kita selalu ada hak orang lain. Jika temanku sedang ada yang butuh uang, akan aku ambilkan dari tabungan infakku. Dan secepat mungkin uang infakku harus kuhabiskan untuk mereka yang butuh.